Salam, selamat beribadah untuk rekan-rekan anggota jemaat Tuhan yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada saat ini kita akan memulai ibadah ini. Saya mengajak kita sekalian hening sejenak, memohon perkenan daripada Tuhan untuk kita boleh menikmati ibadah pada saat ini. Haleluya Tuhan, hosana bagimu, terpujilah nama Tuhan. Kami mujimu, kami mengagungkanmu. Biarkanlah ya Tuhan, berkah pertolongan ibadah yang kami alami pada saat ini adalah datang dari Allah Bapa di surga melalui kasih dan penyertaan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus nyata atas ibadah ini dari awal hingga akhirnya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan menikmati pujian pengagungan kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, Engkau selalu ada setiap musim dalam hidup. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragu
Haleluya Tuhan. Biarkanlah pada pagi hari ini Engkau berkenan untuk melimpahi kami dengan anugerah yang luar biasa. Dalam situasi kondisi yang tidak menentu, jemaat-Mu tidak bisa beribadah di dalam satu tempat ruangan secara bersama-sama. Namun biarkanlah kasih sayang-Mu melimpah atas kami sekalian. Meskipun kami semuanya ada di rumah masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang ingin diberkati firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, maka biarkanlah situasi, keadaan dunia yang tidak menentu ini tidak mengarahkan, tidak mendorong kita untuk hanyut di dalamnya. Karena banyak orang yang mau bersahabat dengan dunia dan melalaikan Tuhan, lebih mengedepankan dunia dan melalaikan Tuhan, lebih mengasihi dunia, lebih bersahabat dengan dunia. Oleh sebab itu, biarkanlah pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, kapanpun Bapak Ibu Saudara menikmati acara ini, biarkanlah kita boleh memilih sahabat yang luar biasa, Yesus Kristus yang sangat teruji menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. 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 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi tiada ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Biarkanlah pujian ini boleh menguatkan kita sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Amin. Walau banyak rintangan, Haleluya. dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. tiada ku ragu. Tiada ku ragu lagi Amin. Haleluya. untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Amin. Haleluya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu.
bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali katakan Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah sahabat kita sekalian. Sungguh sangat teruji di dalam memberikan perhatiannya kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak akan rugi untuk bersahabat dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan rugi manakala menempatkan Yesus sebagai sahabat kita yang sejati. Karena tidak akan pernah kecewa kita. Tidak akan pernah dikecewakan kita. Yakin dan percayalah, tidak akan pernah dikecewakan. Kalaupun ada banyak orang menaruh sahabat kepada dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia tidak akan tinggal diam. Dunia tidak akan membiarkan manusia yang mau bersahabat dengan dirinya. Karena rupa-rupanya dunia pun juga menuntut kualitas persahabatan yang diberikan oleh manusia. Dunia juga menuntut kualitas persahabatan yang diberikan oleh manusia kepadanya. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat di sana disebutkan juga. Bapak Ibu Saudara bisa membukanya. Demikian firman-Nya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak bersahabat dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata dunia ini bukan bumi. Karena memang bumi harus kita rawat, bumi harus kita jaga, bumi harus kita pelihara. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud dunia ini adalah berbagai macam sistem kepentingan-kepentingan yang mengedepankan keegoisan manusia dan mengesampingkan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, dunia punya saat, dunia punya waktu untuk meminta kualitas persahabatan manusia. Kehidupan yang ada di dunia ini, orang seringkali mengistilahkan bahwa paling enak adalah hidup di zona abu-abu. Warna abu-abu adalah terbentuk dari warna hitam dan putih. Hitam diibaratkan seringkali dunia kejahatan, dan putih diibaratkan adalah dunia kebaikan. Seringkali orang mencoba untuk berada pada zona abu-abu. Tidak baik-baik amat dan juga tidak jahat-jahat amat. Jadi akan diterima oleh dunia ini, diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini dunia abu-abu. Tetapi pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, kapanpun Bapak Ibu Saudara menyaksikan tayangan ini, mari kita melihat bagaimana seorang yang bernama Pilatus. Dia orang yang mau berada di zona abu-abu. Dia mau bersahabat dengan dunia ini. Tetapi hati nuraninya
juga memberikan satu pemikiran yang lain manakala dia diperhadapkan dengan satu permasalahan. Mari kita akan mencoba melihat Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-19. Mari kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16a. Injil Yohanes pasal 19 ayat 8 sampai dengan yang ke-16 bagian A. 1, 3. Demikian firman Tuhan. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau tahu bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu Bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana saya menyebut bahwa seorang yang bernama Pilatus, meskipun dia memiliki satu kedudukan jabatan yang tinggi di wilayah itu, adalah hidup dalam keabu-abuan, adalah pada bagian yang pertama. Kalau Bapak Ibu membaca pada ayat yang ada di atasnya adalah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perhatikan, Pilatus, orang yang memiliki satu kedudukan jabatan yang tinggi, rupa-rupanya dia pun juga hidup dalam zona yang abu-abu. Itu yang diinginkan, itu yang dimaui. Bagaimana kita tahu? Pada bagian pertama, bahwasanya manakala orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi membawa Yesus Kristus ke hadapannya, apa yang dia temui dalam kesalahan yang disampaikan oleh pemuka-pemuka agama itu, yang diperbuat oleh Yesus. Dan Pilatus pun tidak menjumpainya. Pilatus tidak menemuinya, sehingga diserahkan. Silahkan kamu adili sendiri. Orang-orang Yahudi pun juga mau cuci tangan. Mereka dengan mengatakan, "Kami tidak punya hukum untuk orang ini. Tetapi orang ini harus dihukum menurut ketentuan pemerintahan Romawi."
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, Pilatus tidak menjumpai kesalahan Yesus. Diserahkan. Bahkan dalam catatan yang lain, Pilatus menyerahkan kepada Herodes, raja wilayah di negeri sebelah, memimpin di daerah Galilea. Dan apa yang terjadi? Tidak mau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, Pilatus tidak menjumpai kesalahan apapun seperti yang diadukan oleh ahli agama, seperti yang diadukan oleh masyarakat Yahudi pada umumnya. Tidak menjumpai. Sehingga dalam nas yang kita baca, kalau kita menikmati kebenaran ini secara runtut, apa yang terjadi? Bahwasanya dalam setiap sisi percakapan yang dilakukan oleh Pilatus dengan Yesus, malah Pilatus pun sendiri mendapati bahwa jangan-jangan Yesus ini adalah benar-benar anak dewa, benar-benar anak Allah. Sehingga dia mencoba untuk mencari-cari kesempatan, baik untuk menuruti apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama orang Yahudi, sehingga Pilatus hanya menghendaki, silakan sesah saja dia. Lukai saja dia. Dalam hati Pilatus, yang penting jangan sampai dibunuh. Karena di sisi lain, Pilatus ingin memuaskan hati orang-orang Yahudi yang pada saat itu mencoba untuk meminta pengadilan kepada Pilatus. Tetapi di sisi lain, Pilatus pun juga ingin hatinya tidak terkoyak untuk apa yang dilakukan, dikerjakan dengan putusannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali diri dan kehidupan kita sebagai orang yang takut akan Tuhan diperhadapkan dengan hal yang sama. Kita harus memihak yang ini. Kita juga harus memuaskan yang itu. Kita harus menyenangkan yang satu, tapi kita juga harus menjaga hati yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Pilatus, apa yang dirasakan oleh Pilatus adalah seringkali dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan sekalipun, orang yang menaruh harap, orang yang menaruh percaya kepada Tuhan sekalipun, diperhadapkan dengan berbagai macam dilema. Oleh sebab itu, melalui kebenaran yang kita dapat pada saat ini, biarkanlah kita boleh mengambil satu langkah, mengambil satu keputusan yang benar, bukan atas dasar kompromi terhadap dunia ini, bukan atas dasar menyenangkan siapa yang menguntungkan, bukan, tetapi berdasar kepada kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Amin. Amin. Perhatikan, dunia menyajikan berbagai macam hal untuk keenakan, kenyamanan manusia atau bahkan juga anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu,
pada saat ini saya ingin mengingatkan, menghimbau, biarkanlah kita tidak pernah meragukan akan kasih Tuhan. Kita tidak akan pernah menyepelekan kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Karena sekali lagi, tidak akan pernah kecewa kita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Pelajaran yang kita bisa ambil adalah bahwasanya dunia menuntut kualitas persahabatan yang dibuat oleh manusia kepadanya. Namun biarkanlah bukan dunia yang menjadi sahabat kita, tetapi Yesus yang menjadi sahabat kita yang sejati. Amin. Amin. Tak pernah kecewa mengikut Yesus. Kita akan pujian dengan sukacita. Haleluya Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Haleluya. Tak pernah kecewa Mengiring Yesus, tak pernah kecewa mengkampanye jalan serta Yesus makin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa buat serahkan selamanya. jalan Serta Yesus makin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa buat selamanya. Katakan, tak pernah kecewa buat selamanya. Amin. Sekali lagi saya katakan, dunia menuntut kualitas persahabatan. Seperti dunia menuntut Pilatus pada saat itu. Apakah dia harus menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi dan imam-imam kepala ataukah tidak? Satu saat kita diperhadapkan dengan pengambilan keputusan, apakah memihak kepada dunia ataukah memihak kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah beberapa waktu ke depan kita diberhadapan dengan peringatan kematian Sang Kristus. Maka biarkanlah apa yang telah kita mengerti tentang kasih Yesus untuk kita sekalian, kita boleh resapi bersama-sama, kita boleh nikmati bersama-sama, sehingga kita boleh mengambil satu keputusan dengan bijak untuk mengiring Yesus, untuk melayani Yesus, untuk menjadi murid dan sekaligus pelayan-pelayannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Mari kita akan respon firman Tuhan pada pagi hari ini. Hosana bagimu Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Hosana bagimu ya. Haleluya. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. ingat kasih-Nya, Amin. ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya
ingat kasih-Nya. Haleluya Tuhan. Ingat kebaikan-Nya. Ya Tuhan. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Ya Tuhan. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Aku takkan lupa kasih-Nya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Aku takkan lupa anugerah-Nya. Haleluya. Dia Dia pelukan, Amin. Dia puaskan hasratku. Aku takkan lupa. Aku takkan lupa kasih-Nya. Haleluya Tuhan. Aku takkan lupa anugerah-Nya. Dia pelukan, Dia pelukan. Dia pelukan, Haleluya. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. 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 Haleluya Tuhan Yesus. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya Tuhan. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Sungguh kami mengagungkan Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan, pada pagi hari ini firman-Mu berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi yang sering kali diperhadapkan dengan pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon perkenan-Mu sehingga kami tidak berada pada satu zona abu-abu. Tetapi biarkanlah ya Tuhan, kami boleh berada iya di atas iya dan tidak di atas tidak, untuk tetap berada pada kebenaran yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, keluarga lepas keluarga dimanapun mereka berada, yang mendengar, menyaksikan, memperhatikan tayangan ini. Pernah mereka saya nyata atas mereka sekalian. Apapun yang mereka rindu harapkan dengan berbagai macam kesulitan dunia ini,
dengan pengambilan keputusan dan keputusan. Tuhan, Engkau memimpin serta mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkanlah kasih-Mu nyata atas mereka. Ya. Saat ini hamba juga mohon berkah daripada-Mu untuk anak-anak-Mu yang bergumul tentang kesehatan. Tuhan, Engkau ada dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau yang akan menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Saat ini kami juga berdoa kepada untuk rekan-rekan kami yang bergumul tentang strata sosial masyarakat. Tuhan, kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun kedudukan mereka, jabatan mereka dalam sosial masyarakat, Tuhan, Engkau memberkati mereka. Pernawan kasih-Mu nyata atas mereka, boleh menjadi saksi dan terang dimanapun mereka berada. Yang bergumul tentang perekonomian, Tuhan, dalam situasi kondisi yang sangat sulit ini, kami sungguh memasrahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau Allah sumber rahmat, pernawan kasih-Mu nyata atas apa yang mereka upayakan, usahakan dalam situasi keadaan yang sangat sulit ini. Di dalam berkat nama Yesus Kristus, hamba mohon berkah untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perhatikan baik-baik bahwasanya dunia menuntut kualitas persahabatan. Di sisi lain, kita adalah anak-anak Tuhan. Apa kita mau bersahabat dengan dunia? Ataukah kita bersahabat dengan Sang Kristus? Puji Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah. Dan biarkanlah kita boleh menerima berkat rahmat yang daripada Bapa di surga. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa kepada-Mu di penghujung acara ini. Engkau memberkati pemerintah, bangsa dan negara tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau menolong. Apapun yang diupayakan dalam mengatasi situasi, kondisi yang ada, pernawan kasih-Mu nyata atas pemerintah negeri ini. Tuhan, saat ini pun kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, yang saat ini mengalami satu kendala untuk beribadah secara bersama. Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat, lepas jemaat, dimanapun mereka melangsungkan ibadah. Tuhan, hikmat-Mu nyata atas mereka sekalian, meskipun sementara waktu tidak bersama-sama untuk beribadah bersama. Ya Tuhan, saat ini kami pun juga berdoa untuk korban terinfeksi virus corona. Tuhan, Engkau menolong proses kesembuhan mereka, pemulihan mereka, dan terlebih daripada itu, biarkanlah ya Tuhan, Engkau akan menghindarkan mereka dari caci maki orang lain yang tidak suka. Sehingga biarkanlah ya Tuhan, mereka boleh kembali bersama-sama, bersatu dengan masyarakat yang ada, tanpa ada stigma pada orang-orang yang terinfeksi, terindikasi tertular virus corona. Tuhan, kami mohon berkah untuk masyarakat bangsa negara Indonesia boleh menerima semuanya kenyataan yang sedang terjadi ini. Bukan untuk saling menyalahkan di antara satu dengan yang lain, tetapi biarkanlah boleh saling mawas diri, introspeksi, untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Terpujilah nama Bapa kekal selamanya. Dan seminggu yang akan kami lalui lewati, kami mohon segala berkat campur tangan. Biarkanlah ya Tuhan, anugerah-Mu nyata untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan kita sama-sama segala berkat campur tangannya melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Nya yang demikian bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ibadah telah usai. Pulang dan terimalah dan bawalah segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah Tuhannya bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.